Baik, terima kasih saudara masih bersama dalam Sapa Redaksi on Location. Kita lanjutkan ngobrolnya bersama dengan Bung Edoy Gumilar. Nah, Bung Edoy tadi kan ada kopi, 4 jenis kopi tadi ya, Betul, Pak. menambah pengetahuan. Ternyata di Indonesia ada 4 ini, meskipun memang yang terbanyak adalah Robusta, Arabica yang ini sangat familiar ya. Sangat familiar. Nah, kalau dalam produk ini bagaimana sih untuk memilih sebuah kopi yang baik, punya kualitas supaya dia menjadi produk yang akan kita minum itu bagus. Berarti kan berawal dari tanamannya dari bibitnya kan. Tanaman. Nah, ini gimana kalau pengetahuan Bung Edoy terkait dengan ini, apa yang bisa di-sharing? Kalau untuk mencari tips mencari kopi yang baik dan kualitas tuh, misalnya kalau dari kebunnya Pak, dari kebun, dilihat kebunnya bersih, terus perawatannya bagus, itu berpengaruh nanti ke hasil biji mentahnya Pak, kopi biji mentahnya. Kalau biji mentahnya sudah bagus, nanti ada proses roasting. Roasting itu sangrai kopi Pak. Nah, seorang yang sangrai kopi disebut roaster Pak. Roaster pun dia harus paham kopi dia sangrai itu dari kadar air kan, dari jenis kopinya apa. Setelah panen dia ada pasca panen. Prosesnya ada 2 proses yang biasa ada di Indonesia. Itu ada proses giling kering sama proses giling basah. Sudah proses, dia biji mentah baru di roasting. Sangrai kopi kan biar tahu roaster tuh mau diapain nih kopinya nih. Mau ada 3 tingkatan kopi roasting. Dari yang kopi roasting light, medium, atau dark roast. Misalnya teman-teman kalau mau mencari kopi yang baik, dilihat dulu ini Arabica atau Robusta jenis kopinya Pak. Itu kalau secara fisik bisa kelihatan nggak sih? Sangat kelihatan Pak. Gimana tipsnya, gimana bilang oh ini Robusta apa ada aroma atau gimana nih pengalaman? Kalau untuk misalnya kalau Arabica atau Robusta tuh dari bentuknya lebih kecil Pak Arabica. Ada contohnya? Ada contohnya. Boleh saya buka Pak ya? Boleh. Oke. Kalau Arabica lebih kecil? Lebih kecil dan agak lonjong misalnya Pak. Oh, baik. Coba kita lihat. Kita bandingin dengan Robusta ya. Yang mana ya Robusta? Oh, Arabica. Robusta. Oh, ini ya? Itu Robusta Pak. Saya buka ya? Boleh Pak. Jadi secara kasat aja sebetulnya kita mengetahui, sudah terlihat Pak. Sudah bisa tahu ya. Sudah tahu. Ini biji dari bin ya? Dari beans. Biji. Oh, ini yang udah jadi nih. Ini Pak. Oh, bisa nih. Ini udah bubuk ya. Dilihat perbedaannya sudah terlihat sebenarnya Pak dari bentuk juga. Ini tadi ya. Ya. Oh iya ya, nih. Sudah terlihat beda ya Pak. Ini untuk Robusta, dia lebih besar misalnya kan. Ini ya, Ya. Robusta ya. Nah, ini Arabica. Arabica. Dari bentuk sudah terlihat ini beda. Tips yang menyeduh ya, kalau mau nyari kopi Arabica Robusta, kita bisa lihat dari perbedaan bentuk. Yang kedua dari aroma Pak. Aroma sudah beda. Boleh Bapak cium aromanya? Untuk saya pakai ini. Oke, ini yang Arabica. kecil Arabica. Arabica. Yang Robusta? Ini Robusta Pak. Lebih menyengat ya? Lebih menyengat. Betul ya? Oh. Lebih dari aroma Lebih sudah beda. tajam ya? Lebih tajam dia. Oke. Baik. Jadi memang dari kalau kita melihat bijinya lebih kecil ini lebih ke kopi Arabica. besar ini, kemudian aroma juga kalau Arabica tuh lebih wanginya lebih beda Pak. beda ya, Dan lebih tajaman dari ya, Robusta ya. Yang Robusta. Oh, ini kalau di kita jumpain di kafe atau di pasar gitu, ada yang dijual bentuknya bin, ada yang bentuk Sudah giling Pak. ada yang udah giling Sudah juga. bubuk. Saya ada bubuk. Nah, tadi kan bicara tentang roast ya, Ya. di roasting ya, di roaster ya. Itu gimana itunya? Bung Edoy. Cara untuk meroasting ya. Iya.
Ini sebenarnya Kan kalau nggak salah kan ini ada yang pekat, ada yang tadi kan ada medium, ada apa. Ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? itu dari prosesnya dari waktu Heeh. dan pengapiannya Pak. Heeh. Itu kan ada 3 profil. Heeh. Kalau untuk profil light, dia cuman mengambil waktu 13 menit dan tingkat apinya pun tidak terlalu besar harusnya Pak. Oke. Kalau untuk Yang dihasilkan apa? lebih light, Lebih ringan. lebih ringan. Lebih ringan. Setengah matang loh Pak. Setengah Kalau matang. setengah matang lah kopinya. Warnanya juga berarti lebih Lagi cerah, lebih cerah ya. Itu rasanya gimana? Lebih asam. Oh, lebih asam. Lebih asam. Oh. Karena setengah matang kan. Tingkat Oh. kematangan si kopinya tidak terlalu matang. Lebih asam lebih keluar saya. Oh, itu ada yang menyukai juga. Ada Pak. Karena kopi kan selera beda-beda. Betul, betul. Dia lebih asam dan lebih kerasa buah-buahan biasanya. Hmm, Aroma buah sitrus dari buah-buahan lebih kerasa. kerasa muncul di situ. Ya, Itu yang light, yang light. kurang lebih 13 menitan. 13 menitan Pak. 13 Di menitan. apa bahasanya? Digoreng atau Di sangrai lah. disangrai. Sangrai ya, namanya. minyak ya dipanasin. Kemudian yang Nah, untuk yang medium medium. roast itu biasanya dia lebih balance, seimbang antara pahit, asam dan manis ya, Pak. Lebih apa ya? Kalau mau nyoba rasa kopi itu nggak hanya pahit loh gitu kan. Nanti saya bilang dari awal kopi itu ada asamnya, ada manisnya Pak. Karena di kopi itu mengandung glukosa misalnya. Ada gulanya. Ada gulanya. Sebetulnya. Ada gulanya. Sebetulnya kalau ngomongin saya mau minum kopi pahit tanpa gula, sebetulnya memang bukan pahit kopinya. Ada gulanya sebetulnya. Ada gulanya. Itu yang ada gulanya. Ada Pak. manisnya sebetulnya. Ada kalau manisnya. kita tahu. Baik. Nah, tadi light, medium, kemudian Dark roast. dark roast. Gimana nih yang dark roast? Nah, dark itu dia lebih matang, lebih hitam saya warnanya Pak, lebih gelap. Dan itu rasa lebih pahit. Lebih lebih kerasa pahitnya lebih Tajam. tajam. Lebih kental. Dan dia tidak ada asam Pak. Asamnya lebih nggak ada, hilang malahan. Hilang. Malahan. Jadi dengan bin yang sama, Bedanya sama. kalau kita kita roast dengan light, dengan medium, dengan dark, itu hasilnya berbeda. Berbeda. Rasanya berbeda. Ah. Itu unik kopi Pak. Oh, gitu. Jadi misalnya gini, kan aku kalau minum kadangkala minum kopi, habis minum kopi kadangkala ada yang bikin sakit perut, ada yang tidak. Nah, itu pengaruh dari ini, betulnya. Iya. Dari tingkat kopi roasting misalnya Pak. Oh. Itu berpengaruh. Karena semakin lama atau semakin matang si kopinya, kadar kafein lebih turun. Oh, biasanya. itu malah lebih aman. Lebih aman. Misalnya ada asam lambung atau Ya. pencernaan itu. Lebih aman. Semakin hilang dia kan, semakin matang kopinya. Oh, gitu ya. Pantas kadangkala kan ya bisa jadi kan ada yang minum, aku nggak bisa minum kopi. Kenapa? Ya nanti asam lambung saya naik atau ada mungkin apa yang dia rasakan membuat dia nggak enak. Nggak nyaman mungkin. Nggak nyaman gitu kan. Nah, itu ada tipsnya nggak tuh? Atau sebetulnya kopi bisa kok kalau ininya bener mungkin loh. Nah, kalau itu, gambarnya. Pak. Gimana gitu. Kalau misalkan ada beberapa teman ya Pak yang atau peminum kopi yang mengeluh setelah minum kopi itu kadang, kok jadi mual kan. Betul. Terus jantung berdebar kadang kan. Benar, persis. Sebenarnya ada triknya sih Pak. Cara kita membuat kopinya dulu. Itu ada trik-triknya, tahapan-tahapan yang bisa lah menghilangkan stigma itu Pak. Ada Arabica tahu Pak. Arabica karena dia kafein lebih rendah, dia bisa dibuat hilang kok kafeinnya Pak. Oke. Dengan cara mengeluarkan gasnya dulu. Nah, untuk robusta pun sebenarnya tuh robusta bisa diminum. Nggak sakit di perut atau bikin jantung berdebar. Itu ada triknya Pak. Dari panasnya suhu kan, air kan, cara penyajiannya itu ada triknya Pak sebenarnya. Jadi nggak langsung kita kopi dikasih air panas kocek-kocek gitu kan. Iya. Itu saya nggak salah sih sebenarnya. Cuman kadang yang membuat atau ditambah gula biasanya. Tambah gula dia lebih ngangkat lagi mual. Ya, lebih tajam. Itu ada
tips-tipsnya. Tipsnya. Jadi memang apa ya, boleh dikatakan ada ilmunya. Gitu Ada ya. ilmunya, Pak. Ada ilmunya ilmunya gitu sebenarnya. ya. Baik. Wah, ini baru ngerti saya. Jadi memang kita juga nyampein kepada pemirsa di rumah, ternyata bisa jadi kita bisa kok minum kopi sebetulnya. Bisa ya. minum kopi, Asal Pak. kita tadi tahu ya. Tahu. Bagaimana proses pembuatannya dari Ya, awal. pembuatan dari awal. Untuk menekan. Jadi misalnya secara umum kalau Arabica itu kafeinnya lebih rendah kan Lebih rendah, ketimbang dari Robusta. Betul. Nah, mungkin bagi yang menyebabkan ini Ya, ada berdebar atau Berdebar. apa, mungkin karena kafeinnya tinggi. sebenarnya buang kafein coba untuk dalam roastingan biasanya dia kan mengeluarkan gas. Oke. Ada gas karbon kan. Iya, Nah, iya. kalau kita bikin kopi langsung kena air, itu gasnya nggak keluar, Pak. Jadi dia karena menyerap, kopi kan bersifat menyerap Mm-mm. gas. Kalau misalkan tidak dikeluarkan gasnya, itu yang bikin naik di lambung misalnya, Pak. Baik. Nah, kafein sebenarnya tidak berpengaruh, asal cara penyajiannya benar. Dan setelah minum kopi, itu diberi dengan 2 gelas air putih biasanya, Oh gitu. biar aman di perut, Pak. Nah, oke. Nah, nanti inilah ya, kan ternyata kan Bung Edo ini seorang barista juga ya. Betul juga, Pak. Nah, nanti kita praktekin ya. Boleh, Pak. Supaya aku pengen supaya nggak sakit perut. Bisa gitu ya. Siap, Pak. Bung Edo. Baik. Nah, saudara nanti jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan ternyata Bung Edo adalah seorang barista juga. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana seorang barista bisa membuat kopi. Mungkin ada aneka macam tips-tips untuk membuat kopi apabila kita ingin menggemari kopi dengan bagaimana supaya tidak sakit perut, bagaimana bisa mengurangi jantung berdebar mungkin. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi on Location.